Baik, kita bertemu lagi dalam konten saya yang berjudul membimbing laporan PKL ya. Pertama, inilah yang akan saya periksa. Judulnya peranan LO dalam kesuksesan event. Nah, tentunya kita ingin melihat dahulu panduan. Inilah sampul. Nah, bagaimana membuat sampul dalam aturan yang telah ditetapkan ya. Nah, kita lihat di sini ya. Pedoman penulisan laporan magang halaman 27. Kita ketik. Nah, ini dia. Lembar sampul. Nah, inilah lembar sampul. Nah, PON 14 Politeknik. Nah, supaya kita lihat contohnya ada di sini. Nah, skripsi. Nah, lembar sampul. Nah, ini ada lampiran-lampiran. Pertama, lembar sampul yang ditulis adalah laporan magang ya, bukan laporan PKL. Laporan magang di PT. Jadi kita coba tadi ya, yang dibuat di sini adalah laporan praktik kerja lapangan. Ini jelas sekali salah ya. Yang ada adalah laporan magang di CV mata kail. Judulnya peranan LO dalam kesuksesan event. Ini bagus ya. Oke, kita lihat lagi. Apa dia? Ya, oke. Baru lembar pengesahan. Kita lihat. Ini lembar depan, sampul depan ya. Ini lembar pengesahan. Dia tetap ditulis lembar pengesahan laporan magang Times New Roman 12 bold capital center. Nah, kita lihat dulu apa yang dibuat. Nah, kita coba. Nah, nih. Nah, ini juga masih sama. Ini harusnya magang ya. Terus kita lihat tadi apa sesudah lembar pengesahan namanya dibuat adalah di PT. Ini judul telah disetujui tanggal ya, betul. Nah ya, oke, menyetujui. Oke. Nah, masuk kita ke surat keterangan. Kita lihat apakah surat keterangan itu ada di atas. Kita lihat bagian awal berisi lembar sampul udah, lembar judul udah, lembar pernyataan orisinilitas belum ada atau sudah ada ya. Coba kita lihat. Nah, apakah sudah ada lembar pernyataan? Udah. Nah, baru kita lihat lagi surat keterangan selesai magang. Baru kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran ya. Oke, sekarang kita coba buka. Nah, ini udah surat keterangannya, keaslian nih sudah selesai. Ini kata pengantar, daftar isi, baru daftar lampiran. Ya, ini dia ya. Nah, kita masuk ke pendahuluan. Bab 1. Di sini kita lihat ya, untuk penulisan
itu dia ditulis bukan pola seperti ini. Ini harus ditulis rata dengan ini. Jadi ini digeser maju kemari, semua digeser kemari sesuai dengan yang ini. Itulah panduannya ya, kamu perbaiki. Nah, kita bacalah sedikit. Nah, ini latar belakangnya masih kurang pas ya. Coba kita lihat panduan. Panduan bab 1 pendahuluan. Di sini 1.1 latar belakang. Berisi informasi materi yang berkaitan dengan tema laporan magang. Jadi tadi itu udah salah ya. Jadi yang kamu buat di bab 1 ini bukan tentang tema. Ini tentang kenapa PKL. Ya. Ya, harusnya tema latar belakang kamu ini bukan lagi cerita kenapa PKL, kenapa Politeknik mengharuskan PKL. Temamu itu adalah peranan liaison officer. Jadi harusnya cerita yang kau ceritakan di dalam latar belakangmu itu kenapa license officer, khususnya dalam kesuksesan yang membuat kamu tertarik untuk menulis atau fokus di dalam tema tersebut. Ya, coba kamu perbaiki itu ya, latar belakangnya salah itu. Nah, kita lihat pedoman 1.2. Ini dikatakan tempat dan jadwal pelaksanaan magang. Ya, kita periksa apakah sudah betul atau belum. Nah, ini ya. Baru 1.3 berisikan tujuan, khususnya sesuai dengan topik yang diambil. Jadi bukan tujuan magang secara umum. Sesuai dengan topikmu berarti peranan liaison officer. Jadi ini yang kamu buat semuanya ini apa ya? Laporan magang zaman dulu ini. Nah, ya, tujuan itu sesuai dengan topiknya. Bukan seperti ini lagi, nggak ada hubungannya lagi nih ya. Coba kamu perbaiki. Nah, coba kita lanjut lagi. 1.4 manfaat. Kita lihat panduan. Manfaat yang memuat di sini memuat uraian mengenai manfaat magang sesuai dengan topik yang diambil. Lagi-lagi harus sesuai, bukan manfaat secara umum. Kalau yang kamu buat macam mana? Pengalaman ini semua manfaat umum. Bukan seperti ini yang diminta. Ya, yang diminta itu mengenai topik yang kamu pakai, yaitu apa manfaatnya kamu belajar selama magang memperdalam license officer, khususnya dalam kesuksesan event. Apa manfaatnya? Itu yang kamu ceritakan di sini. Ya, bukan lagi secara umum. Nah, kita lihat 1.4 manfaat, 1.5 sistematika. Nah, udah kamu buat sistematikanya. Jadi saya lebih baik kita, karena dalam penulisan karya ilmiah yang paling menentukan itu adalah latar belakang atau di bab 1. Tanpa bab 1 yang bagus tidak ada bab 2. Barangkali demikian saja, nanti kamu perbaiki bab 1-nya, kirim bersama bab 2 yang baru. Terima kasih.